kami dari tim persiapan pengadaan tanah Provinsi Riau, dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau, kami ditugaskan untuk melaksanakan sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru Tengah. Nah, hari ini kita melakukan sosialisasi di Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri. Mohon kepada Bapak, para pemilik lahan dan pemilik bangunan dan lain sebagainya untuk dapat menyaksikan dan mengikuti sosialisasi ini agar pembangunan ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sosialisasi persiapan pengadaan tanah pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru Tengah, Provinsi Riau, Lirik, Selasa 6 April 2021 dimulai. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang akan diwakili oleh Camat Lirik, Bapak Hasani SOS MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih sama-sama hadir di Aula Kantor Camat Lirik, tentunya dalam acara sosialisasi rencana pengadaan tanah pembangunan ruas jalan tol Rengat Pekanbaru sepanjang 206 km. Tentunya pada pagi hari ini memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam juga besar-besarnya kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, di masa kita termasuk kepada golongan umat yang mengharapkan syafaat. Amin amin. Tama-tama tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak RT Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak dari Kanwil BPN Provinsi Riau yang mewakili, kemudian dari PU Kabupaten, dari Kata Pemerintahan Kabupaten Indragiri dulu, kemudian juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa di 7 desa yang terkenal atas nama Pemerintahan Kabupaten Indragiri dulu. Tentunya kita tahu bahwasannya hari Selasa semalam pejabat Bupati Kabupaten Bapak Gubernur, yaitu penjabat Bupati kita sampai nanti terpilih Bupati dan Wakil Bupati definitif, karena kita masih ada satu PSU yaitu di Desa Ringin, menyampaikan dan membuka acara sosialisasi pengadaan tanah pembangunan ruas tol Rengat Pekanbaru. Tentunya kita tahu bahwasannya hari ini Bapak Ibu diundang sengaja ini sosialisasi Pak PUR Provinsi Riau. Hari ini sama-sama kita hadir, ada 2 session. Session pertama yaitu Desa Pasir Ringgit, Desa Sidoarjo, Desa Banjarbalang, Desa Redang Seko. Session kedua nanti Desa Serugi, Seko Lubuk 3, sebanyak 100
150-an, 150-an yang terdampak nanti kena ruas tol. Ada yang kena, ada yang tidak, silakan nanti bisa dipertanyakan kepada Bapak yang tentunya tahu ruas tol itu mana-mana aja. Ya, mungkin hari ini kalau kita tahu ini baru jarum-jarumnya, paling tidak assalamualaikumnya bahwasannya sosialisasi jalan tol sudah dimulai, ya Pak ya. Jadi kepada Bapak Ibu nanti silakan bertanya, kok saya namanya nggak ada di desa A, sementara rumah saya kalau saya tengok-tengok kemarin di ruas tol Rengat Pekanbaru juga mungkin sedang dalam perjalanan. Tentunya kita tahu kepada Bapak Ibu sekalian, sampaikan kira-kira nanti pada tahap awal ini, karena sosialisasi ini bukan sekali ini, masih ada nanti sosialisasi jalan tol tersebut. Kemudian tahap selanjutnya tentunya nanti juga ada persiapan, mulai dari perencanaan, persiapan, juga pelaksanaannya. Terakhir mungkin penyerahan hasil. Penyerahan hasil tentunya kita tahu nanti gawinya BPN provinsi. Jadi supaya nanti pemerintah membayarkannya jelas, tidak dibayarkan kembali di ruangan yang sama. Tentunya perlu juga saya jelaskan langkah-langkah setelah sosialisasi ini, Bapak Ibu sekalian tentunya harus nanti menentukan dengan sebaik-baiknya. Nanti kita ada sesi tanya jawab, mungkin akan kita berikan seluas-luasnya Pak Nuril ya. Pada hari ini apapun kegiatan jalan tol ini juga bertanya kira-kira yang masih ada di unek-unek Bapak Ibu sekalian. Oke Pak, pengadaan tanah pembangunan ruas tol Rengat Pekanbaru secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, aman, dan kita nanti mohon arahan dari mungkin dari Bapak dan Ramil, Pak Kapolsek, juga Pak Kanwil BPN Provinsi, dan mungkin secara panjang dan lebar nanti akan dijelaskan oleh Bapak dari PUPR Provinsi, Pak Kasih Pertanahan, oleh Bapak Dr. Nuril, SIP MSI Pak ya. Mudah-mudahan nanti clear dan jelas. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ridin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Pak Camat, Pak Kabid Pengelolaan Tanah KPU Provinsi Riau, Pak Babinsa, kemudian Pak Kades, mohon izin, kemudian dari Kabak Tapek mewakili Pak Idrul katanya, izin Pak ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kegiatan sosialisasi ini, mohon diizinkan saya bukan dalam rangka mengajari, bukan dalam rangka menggurui, namun kami ditugaskan untuk menyampaikan materi sosialisasi. Kami selaku tim persiapan pengadaan tanah Provinsi Riau, yang dalam hal ini tim persiapan pengadaan tanah ini ketuanya adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Camat. Kemudian sekretaris tim ini kebetulan kepala dinas saya, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Jadi kepada kami Pak Gubernur Riau menugaskan untuk menyampaikan informasi, menyampaikan data-data awal kepada Bapak Ibu yang tanahnya berkemungkinan terkena rencana pembangunan jalan tol. Jadi dalam rangka inilah kami berdiri di sini, bukan dalam rangka ingin menggurui Bapak Ibu semua. Mohon izin Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi sosialisasi, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pengadaan tanah pembangunan jalan tol ini ada 4 tahapan Bapak Ibu. Ada 4 tahapannya. Tahapan pertama itu adalah perencanaan. Direncanakan ya, perencanaan. Nah ini dilakukan oleh Kementerian PUPR. Dalam ini Satuan Kerja Pengadaan Tanah. Nanti orangnya akan datang Bapak Ibu. Sebentar lagi katanya sudah dekat. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan persiapan. Nah inilah yang kita lakukan hari ini.
Tahapan persiapan ini dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Riau. Dalam hal ini Gubernur bersama OPD terkait di provinsi, OPD terkait di kabupaten kota, sampai kepada bersama instansi yang perlukan tanah. Kemudian tahapan penyerahan hasil yang keempat juga dilaksanakan oleh Kadin BPN Provinsi Riau bersama instansi yang perlukan tanah. Nah, tentu kita bertanya, saat ini kita sampai di mana? Saya jelaskan bahwa saat ini kita baru di tahapan kedua, Bapak Ibu, yaitu tahapan persiapan. Nah, kita baru di tahapan kedua, tahapan persiapan. Selanjutnya ada tahapan ketiga. Apa saja yang harus kita persiapkan? Tentu Bapak Ibu bertanya seperti itu kan? Nah, di tahapan persiapan ini yang harus kita lalui itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pertama pemberitahuan langsung atau sosialisasi yang hari ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ini perlu dilakukan karena memang sudah diatur oleh peraturan presiden ataupun PP peraturan pemerintah. Kalau kami tidak beritahukan Bapak Ibu, tahu-tahu ada proyek pembangunan di sini, nanti kami salah. Inilah makanya kami mengundang Bapak Ibu, kemudian kami datang dari Pekanbaru untuk menyampaikan bahwa betul di sini ada namanya proyek pemerintah berkaitan dengan pembangunan jalan tol dari mendapatkan informasi yang tidak jelas di luar sana. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya membisi-bisikan kepada Ibu, entah itu namanya spekulan tanah, entah itu namanya apa gitu kan. Nah, kami undang Bapak Ibu di sini ada, sehingga kami mengharapkan Bapak Ibu sudah mengetahui secara resmi, tidak dari orang-orang yang tidak jelas kiri dan kanan Bapak Ibu di desa ataupun di lingkungan Bapak Ibu. Nah, inilah tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi ini. Kemudian tentu kita bertanya lagi, setelah sosialisasi ini apalagi Bapak? Apalagi yang harus dilakukan? Setelah sosialisasi ini nanti kita akan melakukan pemasangan patok Bapak Ibu. Patok apa namanya? Patok row kalau orang bilang teknisnya. Tapi kalau bahasa kitanya patok kiri dan kanan. Patok kiri dan kanan nanti yang akan menjadi pendatang, nanti akan dijelaskan Bapak Ibu ya. Nah, itulah nanti akan dilakukan pemasangan patok. Jadi sosialisasi ini tujuan lainnya juga itu. Kami memasang patok di lapangan. Mohon Bapak Ibu turut mendukung. Bagaimana cara Ibu mendukung? Bapak Ibu dampingi tim ini untuk melakukan pemasangan patok. Kenapa perlu didampingi? Supaya nanti idenya ketika memasang patok akan jelas semua, tidak akan salah pahaman. Nah, itu ada Pak Budi, ada Pak Badu, ada Pak Ahmad, ada Pak siapa gitu kan, Winan dan sebagainya. Tidak lagi sesuai bidang tanahnya. Nah, itulah baru nanti data itu mulai mengerucut, mulai fix dia. Data itu mulai jelas. Kalau hari ini mohon maaf mungkin Bapak Ibu bisa saja nanti masuk di dalam patok, bisa saja keluar. Kan gitu Bapak Ibu kan? Karena hari ini kan belum ada patok kiri dan kanan itu. Tetapi kenapa Bapak Ibu tetap bilang tidak apa-apa? Karena Bapak Ibu nanti yang diundang hari ini itulah yang direncanakan pemerintah pada tahapan sebelumnya, tahapan perencanaan itu yang akan dikenakan ke jalan tol. Tetapi apakah betul-betul kena? Tunggu dulu, lihat patoknya dulu nanti. Kapan patoknya sudah dipasang? Setelah sosialisasi ini dilaksanakan. Jadi nanti pemasangan patok, kemudian pendataan awal itu nanti akan diinformasikan, akan kami laporkan kepada Pak Camat. Kemudian akan kami laporkan kepada Pak Kades. Kemudian nanti Pak Kades akan meluruskan kepada Kadus, RW dan RT. Harapannya adalah Kadus, RW dan RT termasuk Pak Kades dapat meneruskan kepada Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu belum mengisi absensi, belum mengisi nomor handphone ataupun nomor WA, tolong nanti diisi Bapak Ibu. Supaya nanti ketika kami tidak bisa menemukan orangnya, kami bisa menelpon, bisa menghubungi melalui telepon. Kalau tidak ada nomornya, nomor anaknya juga nggak apa-apa, nomor suami atau nomor istri, tapi jangan kasih nomor istri orang lain. Nah, berbahaya ya, maaf ya. Nah itu. Jadi itulah dia. Setelah pendataan nanti kami akan mendapatkan nama-nama yang fix, yang jelas. Kemudian apalagi setelah itu kita akan undang lagi Bapak Ibu ke sini dalam forum yang namanya konsultasi publik. Kalau hari ini forumnya namanya sosialisasi atau pemberitahuan. Kalau besok setelah dilakukan pendataan, nanti kita akan undang dalam forum yang namanya jole hanya pernah itu atau bayang mungkin titi kalau bahasa Minang kan. Kebayang kita dolar-dolar sudah menyetujui lokasi tanah ladang Bapak Ibu dijadikan
dijadikan objek ataupun dijadikan proyek pembangunan jalan tol, nanti Pak Gubernur akan meng-SK-kan, akan di-SK-kan Pak Gubernur. Kita sampai di konsultasi publik. Nah, setelah konsultasi publik dilaksanakan, nanti Pak Gubernur akan menetapkan lokasi ini sebagai lokasi pembangunan jalan tol Pekanbaru Rengat. Nah, itu adalah tahapan akhir dari tahapan persiapan ini Bapak Ibu. Kegiatan akhir dari tahapan persiapan ini. Setelah Pak Gubernur menetapkan lokasi pengadaan tanah jalan tol ini berada di desa Bapak Ibu, misalnya di desa Rendang Seko atau Seko Lubuk Tigo atau desa yang lainnya, kemudian di Kecamatan Lirik, kemudian di Kabupaten Indragiri Hulu, maka sahlah Bapak Ibu sebagai objek pengadaan tanah pembangunan jalan tol. Nah, itulah akhir dari tahapan persiapan. Jadi tahapan persiapan ini nanti ditentukan oleh adanya surat penetapan lokasi oleh Bapak Gubernur Riau. Nah, untuk sampai kita kepada penetapan lokasi itu tadi kami harus sampaikan, harus laksanakan pertama sosialisasi, kemudian pemasangan patok, pendataan awal, konsultasi publik, barulah SK penetapan lokasi itu. Nanti Pak Herman aja yang jelaskan kalau tahapan pelaksanaan. Jadi harapan kami setelah nanti kita laksanakan sosialisasi ini, kami mohon dukungan Bapak Ibu selaku pemilik lahan, pemilik ladang, pemilik bangunan. Seperti apa dukungan yang kami harapkan? Dukungan yang kami harapkan nanti pada saat tim pemasangan patok turun, mohon didampingi oleh pemilik lahan. Jangan diwakilkan Bapak Ibu, jangan diwakilkan kalau bisa. Mewakilkan pada teman, pada siapa, jangan. Apakah lagi mewakilkan pada orang yang tidak tahu batas sempadannya. Jangan, nanti keliru Bapak Ibu, jadi sengketa. Jadi mohon dampingi nanti ketika tim itu turun. Kemudian setelah tim turun nanti, apalagi dukungan Bapak Ibu kepada kami, tolong tunjukkan surat-surat yang ada pada Ibu yang sesuai, misalnya surat tanahnya apa, SKGR kah, SKT kah, SKM kah, tunjukkan suratnya kepada tim kami nanti. Tunjukkan KTP Bapak Ibu, kemudian berikan nomor handphone. Dukungan Bapak Ibu kepada kami. Kemudian apalagi? Nah, dukungan terakhir adalah setelah Bapak keluar dari ruangan ini, nanti setelah Bapak selesai melaksanakan sosialisasi ini, nanti Bapak pulang ke rumah, Ibu pulang ke rumah, buka lemarinya, tengok surat. Tanya sama Bang, mana surat tanah kita Bang? Kan? Tanya. Atau tanya Bu, mana surat tanah kita? Tengok. Kalau tidak ada, surat di mana itu kan? Nah, itu kan. Kemudian kalau dia masih ada surat di dalam lemari, Bapak Ibu tengok surat ini. Ini suratnya atas nama saya atau tidak? Jangan atas nama pemilik yang lama. Tengok, nama saya Badu, di suratnya Budi. Nggak cocok nih, gitu kan? Jadi artinya pemilik lama, surat masih pemilik lama. Nah, itu nanti laporkan kepada Pak Kades, Pak Camat, kalau dia SKGR, gitu kan? Suratnya masih surat nama, berbalik nama. Karena nanti proses ganti kerugian ini Pak harus sesuai dia. KTP, surat tanah, nomor rekening itu satu nama dia. Nggak bisa KTP nama Balu, surat nama Budi, rekening nama Bodo. Bisa. Ini kalau KTP Budi, surat tanah Budi, nomor kami nggak tahu kan Bapak Ibu tuh. Nah, gitu. Jadi itulah langkah-langkah yang harus Bapak Ibu siapkan. Pertama, saya ulangi lagi. Nanti mohon dampingi tim pemasangan patok di lapangan Bapak Ibu ya, ingat ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua nanti setelah itu dipatok, mohon Bapak Ibu nanti menunjukkan surat tanah Bapak Ibu. Kalau belum ada surat tanahnya kita lapor ke Pak Kades. Bagaimana solusinya nanti ya? Kalau belum ada suratnya. Kemudian yang ketiga nanti tolong cek legalitas surat Bapak Ibu di rumah. Kalau dia masih di bank bagaimana? Kalau dia tidak ada di rumah sama siapa gitu kan? Kalau dapat standby di rumah di Bapak Ibu. Ketika tim nanti datang, Bapak Ibu sudah dalam keadaan siap, gitu kan? Tidak mencari-cari lagi. Bapak Ibu siap mendukung Bapak Ibu ya? Terima kasih. Kalau Bapak Ibu sudah mendukung kami, berarti Bapak Ibu telah mendukung proyek pemerintah ini, proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru Rengat ini. Sekian dari saya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Bila mana masih ada yang Bapak Ibu ragukan, yang Bapak Ibu ingin tanyakan, kita siap memberikan informasi. Tetapi memang kalau dalam berkaitan dengan harga, kami tidak bisa detail karena kita belum masuk situ. Nanti belum masuk itu dan kami pun tidak berkewenangan menjawab itu. Tetapi kalau berkisar-kisar situ sedikit, bolehlah nanti Pak Herman nanti bagaimana nanti apa kan. Jadi itu dulu dari saya. Bapak Ibu boleh mulai mencatat ataupun membuat pertanyaan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari tim persiapan Bapak dari Koramon Pak ya, juga warga di Kecamatan Lirik. Ini di Kecamatan Lirik ini ada 7 desa Pak ya yang masuk dengan perkiraan panjang mungkin sekitar 5 kilo Pak. Jadi terkait tol Pekanbaru ini bisa kami sampaikan, ini adalah bagian dari proyek strategis nasional dari pemerintah yang dimana dicantumkan dalam Kepres nomor 109. Tim dari kami instansi yang membutuhkan tanah akan memohon izin untuk dapat memasang patok tanah yang dibutuhkan berdasarkan patok yang dipasang nanti, yaitu berupa patok paralon dengan warna kuning. Mungkin saat ini di lapangan ada patok merah, itu patok centerline tengahnya, tapi nanti untuk luasan tol, ruang tol itu adalah kiri kanan. Jadi di antara patok merah itu ada patok merah di tengah, di kiri kanan itu ada patok kuning. Itulah luasan yang akan dibutuhkan oleh jalan tol. Kemudian seperti disampaikan bahwa anggaran ini menggunakan APBN, dan nantinya setelah proses persetujuan uang ganti kerugian akan langsung disalurkan ke rekening Bapak Ibu melalui rekening yang akan ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, Kementerian Keuangan. Jadi nanti dari sana lah yang akan dibuka rekening. Bapak Ibu tinggal menyerahkan administrasi yang diperlukan. Jadi nanti setelah itu langsung disalurkan uang ganti kerugian dengan serial ini. Mungkin dari kami itu Bapak Ibu sementara, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali dan pertama, mari kita kembali memberi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi pengenalan jalan tol Pekanbaru di Kecamatan Lirik ini. Semoga apa-apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Serta seluruh anggota tim sosialisasi pengenalan jalan tol yang kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat dan masyarakat Kecamatan Lirik, serta seluruh yang hadir yang tidak berhasil kita. Jadi ini salah satu pengumuman resmi dari pemerintah bahwa benar di Kecamatan Lirik ini beberapa desa itu sudah direncanakan untuk dilalui oleh jalan tol. Jadi lah, mungkin kemarin cuma bisik-bisik, belum pasti. Nah, inilah informasi kita dari sumber kami yang dipercayai oleh Bapak Gubernur untuk menyampaikan kepada Bapak-Bapak. Terus selanjutnya juga kami berharap Bapak-Bapak nanti khusus untuk urusan pengadaan jalan tol ini jangan cari sumber lain, jangan mencari sumber lain, dan jangan berhubungan dengan sumber yang tidak bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan. Sebab tadi disampaikan oleh Pak Nuril dari Provinsi Riau bahwa panitia ini mulai dari tingkat gubernur sampai ke tingkat desa. Jadi Pak Camat pun ikut dalam anggota di Camat. Kalau kami mungkin jauh, yang dekat sini aja
nanti secara berjenjang Pak Camat akan menyampaikan kepada kami kalau perlu. Jadi itu sekali lagi mohon jangan Pak, sebab ini kalau ada pengadaan tanah ini nanti banyak nih yang berjasa tentu dibayar. Itu kita tidak tahu. Jadi sekali lagi inilah yang sudah ditunjuk adalah Bapak-Bapak nanti perhubungan kami untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang kedua, tadi juga disampaikan oleh Pak Nuril bahwa beberapa tahap pengadaan tanah ini secara kasar seperti itulah. Pak BPR, Pak Gubernur tolong berikan kami untuk jalan tol. Inilah pihak BPR. Selanjutnya juga angka-angkanya sudah disampaikan tadi, yaitu tahap perencanaan, dan saya juga berharap dan saya pun tidak tahu apakah memang sudah ada patok-patok di lapangan itu. Mudah-mudahan sudah ada patok. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah bisa mengira-ngira, oh ya tanah saya masuk, tanah saya tidak masuk. Bisa mengira. Tapi sekiranya belum ada, kami juga berpesan kepada pihak PUPR, tolong setelah ini tolong letakkan patok itu langsung di lapangan ya Pak Jimmy ya, biar Bapak-Bapak ini kira-kira bisa jadi kena, bisa jadi tidak. Jadi mohon kalau yang patok itu diletakkan, tolong letakkan patok itu. Juga selanjutnya di dalam pendataan awal yang sudah atau akan diletakkan oleh pihak BPR di lapangan, tolong juga patok tanah masing-masing. Jadi ada berapa sudut, ada 4 sudut, letakkan patok di 4 sudut itu. Ada 5 sudut, letakkan patok di 5 sudut itu. Untuk apa? Itulah nanti untuk pendataan kita. Cara meletakkan patok batas tanah yang masing-masing itu, jangan lupa dengan sempadan tanah, dengan sempadan sebelah. Jangan Bapak sendiri yang meletakkan, nanti bisa keliru. Surat tanah ini banyak macamnya. Ada sertifikat, ada SPG, ada SKT, ada surat keterangan pengurusan fisik, baru perjanjian jual beli, belum balik nama Pak. Bagaimana? Ada surat itu ya, silakan pegang dulu gitu. Pegang, nanti kita selesaikan gitu. Ada tahapan-tahapannya yang kita menyelesaikan surat tanah nanti. Sekarang ini kita masuk di tahap persiapan. Itu, jadi tolong surat tanahnya. Selanjutnya nanti kalau sudah terdata semua pada konsultasi publik, tolong Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kalau ada keberatan ajukan pada waktu itu. Oh saya tak masuk Pak, apa betul tak masuk, ajukan. Apapun keberatan mengajukan pada waktu itu, sebab akan dicatat. Kalau ada keberatan nanti akan kita bawa ke tim yang untuk memutuskan. Kami undang sesuai dengan yang sudah nanti didata. Jadi tidak terkena datang lagi, bukan capek-capek aja gitu. Kami akan undang sesuai dengan data. Selanjutnya juga saya sampaikan, apabila nanti sudah konsultasi publik, gubernur maka kita nanti baru masuk ke tahap yang ketiga. Hari ini kita masuk tahap yang kedua pada sesi yang pertamanya, pada sosialisasi. Tapi setelah nanti sudah ada penelitian dari gubernur, barulah kita masuk kepada tahap ketiga dan tahap pelaksanaan. Itu langkah-langkahnya. Jadi masih jauh. Kita ini bagi yang Bapak-Bapak itu terkena, ini kita akan mengumpul seperti ini lebih kurang 6 atau kepada ini simpan dulu, nanti kita pecahkan gitu. Masih ada 6 sampai kepada Bapak-Bapak Ibu terkena. Sekali lagi mohon jangan ada mempercayai orang untuk urus ganti rugi dalam tol yang tidak ada hubungan darah. Kuasa tidak dari orang tua ke anak, oke. Masalahnya uang nih Pak, uang. Kami tidak mau kejadian pengalaman kami yang sudah kami alami di Pekanbaru Dumai, minus rugi Pak. Seharusnya mereka itu dapat uang sekitar 650 juta seharusnya ya Pak ya. Tetapi karena ada pihak-pihak tertentu yang mulai Bapak-Bapak, Ibu-Ibu minta dikuasakan, berjanji begini-begitu, sehingga untuk membayar pihak tertentu itu mereka mengeluarkan 850 juta. Berapa minusnya? Berapa biaya? 200 itu.
Tidak mau seperti itu. Apa keberatan? Ayo kita juga di sini. Kita bicarakan. Ada jalan keluarnya. Bapak-bapak punya hak-hak tertentu. Kalau punya keberatan ini caranya. Punya kepada tim penilai. Jadi ada yang menilainya Pak. Bukan gubernur menilai, bukan Pak Camat, bukan Bupati, bukan kami BPN, bukan PUPN, bukan pula mereka ini. Tidak, ada satu lembaga yang akan menilai nanti, yaitu Kantor Jasa Penilaian Publik independen Pak. Independen. Jadi nanti itu disampaikan, Pak KJPP silakan. Tolong. Dan itu baru tahap musyawarah. Apabila sudah musyawarah, kita sudah sepakat. Nah, nanti baru kami mintakan uangnya ke BPN, melalui BPN ke Elman, baru tahap pembayaran. Jadi pertemuan kita masih sering. Di tahap pembayaran nanti, di tahap pengadaan tanah ini bukan pada tahap pembayaran. Mulai dari saat ini sampai nanti penilaian hasil, bapak-bapak, ibu-ibu tidak mengeluarkan uang, tidak ada pungutan. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada pungutan. Ada nanti minta materai, tidak, materai pun tidak, pajak pun tidak, ini ya, kan tak ada kena pajak. Kalau Pak Jordi di luaran kena PPH dengan BPTB. Kalau ini tidak dikenakan. Jadi ingat, nanti pada tahu ada orang tertentu bayar dulu untuk beli materai, jangan Pak, enggak. Bilang Pak, dari tim bilang tak ada kena pembayaran. Urusan kita tetap kita jalan langsung antara panitia dengan bapak-bapak ibu langsung. Jangan ada maksud yang ketiga. Nanti susah, dia rugikan. Jadi sekitar 5 atau 6 kali lagi kita akan bertemu untuk menyelesaikan pekerjaan ini, dan kita juga berharap pekerjaan ini mendapat dukungan dari bapak-bapak ibu, dan kita juga berharap pekerjaan ini tidak akan segera kita selesaikan, karena ada target memang untuk menyelesaikan ini secepat mungkin. Nah, sekarang untuk dengan Jambi kita sudah lakukan sampai tahap pengumuman. Kalau tidak ada sanggahan nanti kita pengumuman, kita akan coba mintakan dananya akan turun dan kita akan bayar. Dan itu juga akan dilaksanakan oleh pihak yang membangun itu PK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.